Ya, halo guys. Baik lagi di obrolan singkat Indra Ucil. Di episode 4 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial dari sebelum-sebelumnya. Ada Mas Firman. Silahkan Mas Firman, bisa perkenalkan. Ya, halo podcastnya Mas Indra. Ya. Ya, perkenalkan nama gua Muhammad Firmansyah, tinggal di Serang. Ya, itu aja mungkin Ya. perkenalan singkat ya. Nanti selebihnya bakal ada di dalam video. Oke. Ngomong-ngomong soal Firman, enak Firman apa Goman ya? Boleh Firman atau Goman? Goman Sama aja kali ya, biar lebih. Boleh. Ya. Jadi Goman itu siapa itu? Tiba-tiba Goman gitu. Nah iya ini, saya juga sebenarnya bingung ini ya. Namanya Firman, kenapa jadi Goman? Apa asal usul bisa dipanggil Goman itu? Ada filosofinya sih. Widih, Tepatnya. siap. Iya. Jadi saya itu tipikal orangnya semenjak masuk kuliah itu jarang pulang. Jarang pulang. Jarang pulang. Mm-mm. Jadi sehari-harinya di kosan, di rumah temen, atau ke rumah saudara gitu. Oh, Jadi kalau gitu. pulang itu ya udah nyubuh aja gitu. Pagi-pagi udah berangkat lagi. Jadi pas nyampe rumah berangkat lagi go Go, iya itulah Go. filosofinya. Jadi kayak selalu ada yang ngebisikin kalau nyampe rumah itu harus pergi gitu. Oh. Go. Ayo Itu go men filosofinya. gitu kan. Goman jadinya. Oke. Bercanda. Ya itu panggilan dari kecil. Oh, Goman dari itu kecil. panggilan dari kecil ya. Siap. Gitu sih. Cuma ngobrol sama Goman ini ya, saya penasaran. Dulunya SMK ya? Dulu SMK. SMK bisa masuk Unsera jurusannya hukum. Boleh tahu nggak sih gimana itu tadinya bisa masuk Unsera, masuk jurusan hukum Ya, gitu? boleh tarik. Ya, mungkin saya dulu perlu teman-teman tahu juga gitu. Saya dulu di SMK, salah satu SMK yang ada di Serang lah ya. Iya. Tepatnya di jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oh. Gitu. Jadi jauh banget tuh kalian Iya, sama iya. jurusan saya sekarang di hukum gitu ya. Mungkin kenapa saya bisa tertarik ngambil jurusan hukum, padahal basic saya adalah orang teknik gitu ya. Iya. Karena ini ada ceritanya juga. Menarik nih ceritanya Iya. nih, menarik. Ceritanya saya kalau di SMK itu dulu ada ini kan ya, ada yang namanya apa sih? Kalau magang di SMK itu apa namanya? PKL ya? PKL, praktik kerja lapangan. Iya. Itu saya dulu PKL di salah satu dinas yang ada di provinsi. Dinas apalah saya lupa gitu namanya. Oh, Dinas Kominfo, sorry. Itu saya bekerja sebagai teknisi. Gitu kan, teknisi bagian IT, bidang IT. Itu luar biasa, pengalaman saya di situ juga banyak lah. Gimana saya kita menghadapi hacker, gimana kita menghadapi kejahatan-kejahatan cyber gitu kan. Kayak ngelihat CCTV se-provinsi Banten, kita mungkin di situ ngelihat gitu kan. Kita ngelihat pengolahan data di provinsi Banten gitu kan. Sampai di mana saya waktu itu ditugaskan oleh pendamping lapangan saya untuk berangkat ke instansi saya lupa namanya. Salah satu instansi lah di wilayah provinsi juga untuk pemasangan kabel internet. Karena itu waktu ada gedung baru. Di provinsi itu ada gedung baru, saya masang kabel internet. Waktu itu saya sebagai teknisi memastikan bahwasannya nanti ketika saya naik aman atau enggak gitu kan. Akhirnya saya lihat konstruksi dari gedung ini aman gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk naik gitu ke atas. Setelah saya naik, saya narik kabel dari lantai ke lantai gitu ya. Saya tarik kabel gitu kan. Terus diarahkan juga oleh pembimbing gitu ya. Sampai di mana saya berada di atas lantai yang dimana di bawahnya tersebut Ada yang lagi mandi? bukan. Ayo, ada lagi apa nih? Di bawah tempat saya memasang kabel itu ternyata ada yang lagi rapat. Nah, rapat itu nggak tahu rapat komisi apa gitu, nggak tahu rapat dinas apa, antar dinas apa. Yang pasti mereka sedang rapat dan saya mengintip dari sela-sela ini ya ventilasi gitu, ventilasi di atas itu kan gedung. Saya melihat kok saya ada di atas sini gitu loh. Kenapa saya nggak ada di bawah tuh mengikuti rapat gitu loh. Padahal saya ini pelajar gitu ya.
Ya. Mungkin dari situ saya berpikir gitu, seharusnya pelajar itu ada di bawah sono untuk mendiskusikan terkait apa yang kita pelajari. Ini mungkin persoalan saya pribadi ya, bukan berarti saya mengucilkan profesi teknisi ya. Ini yang mendorong saya untuk masuk jurusan hukum, ini saya pribadi. Jadi saya tidak sedikit pun merendahkan profesi daripada teknisi itu sendiri. Perlu digarisbawahi itu. Oh iya, perlu digarisbawahi supaya saya nanti tidak kena ITE. Soalnya saya jurusan hukum, tahu pasal ITE yang bakal menjerat saya ketika saya bicara asal gitu kan. Jadi harus hati-hati juga ini kan. Walaupun ya gitulah. Akhirnya saya ketika ada saya pikiran seperti itu, pulang daripada saya praktik di instansi tersebut untuk memasang kabel, akhirnya saya lebih berpikir lagi mendalam gitu. Oh seharusnya mungkin kenapa saya bisa berpikir seperti itu, karena mungkin saya juga basicnya bukan orang teknis, tapi saya orang pemikir gitu. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu ya, akhirnya saya berpikir gitu kan, sampai di mana saya lulus lah adalah. Akhirnya pulang dari situ saya mikir terus gitu kan sampai lulus. Nah saya ketika lulus itu awalnya tidak berpikiran untuk saya melanjutkan kuliah, tapi saya membuka usaha. Waktu itu saya sempat buka usaha angkringan, kedai gitu kan, sempat membuka usaha. Dan akhirnya namanya orang tua pasti ingin anaknya terus berpendidikan yang tinggi gitu. Terus belajar gitu supaya kedepannya juga bisa sukses lah seperti orang tua kita gitu. Akhirnya orang tua saya menguliahkan saya lah, memberangkatkan saya juga ke Bandung. Tepatnya banyak universitas yang sudah saya kunjungi gitu kan. Salah satunya Universitas Institut Teknologi Nasional, ITENAS. Oh, ITENAS. Ya, ITENAS. Saya daftar di situ jurusan arsitektural. Karena apa? Karena saya suka gambar, suka graffiti dulu kalau zaman SMA itu kan suka milok segala macam itu kan. Suka gambar-gambar di tembok gitu kan. Akhirnya saya tertarik untuk masuk jurusan arsitektural, walaupun nggak nyambung juga pada akhirnya. Graffiti dengan gambar rumah gitu kan, gambar desain gitu. Akhirnya dari situ orang tua saya nyuruh saya balik lagi ke Serang ternyata. Akhirnya saya daftar. Ketika orang-orang udah pada sibuk ospek dan lain sebagainya gitu, saya baru daftar di Unsera. Yang ngedaftarin pun orang tua saya nggak mau daftar di Serang gitu kan, saya tetap di Bandung. Akhirnya orang tua saya mendaftarkan saya di Serang, masuk jurusan hukum. Karena apa? Karena saya bilang kalau selain jurusan arsitektural, kalau misalkan di kampus itu nggak ada jurusan itu, saya mau masuk jurusan sosial gitu kan. Nah yang berkaitan dengan sosial mungkin di situ waktu itu ada ADM gitu kan, pokoknya ada Visipkum lah gitu kan, ada komunikasi atau ada hukum. Nah karena memang saya melihat 2019 itu begitu panas situasi politik hukum itu kan, naik gitu ya banyak praktisi hukum yang saya bisa bilang keren lah gitu kan, kayak Prof Edi contohnya gitu kan ketika di MK. Akhirnya saya ya udah nambah lagi nih, memperkuat keinginan saya untuk masuk jurusan yang istilahnya bisa memanfaatkan pikiran kita gitu kan. Akhirnya saya masuk jurusan hukum, didaftarin sama orang tua saya. Nah udah gitulah mungkin seluk beluk kenapa masuk hukum dari SMK ya, panjang sebenarnya gitu kan. Itu sih mungkin. Terus setelah jadi mahasiswa Unsera jurusan hukum gitu ya, ikut berorganisasi ya. Pengen tahu juga dong perjalanannya gimana dari awal masuk ikut latihan kepemimpinan sampai akhirnya Goman ini bisa jadi seorang pemimpinnya dari Himakum. Pemimpin Himakum. Iya betul. Ya awalnya saya juga nggak begitu tertarik sama yang namanya organisasi, karena saya menilai pada saat itu saya menilai diri saya sendiri itu adalah fokusnya ke arah usaha yang saya kembangkan itu. Saya bilang tadi ketika lulus saya langsung buka kedai dan ini ya angkringan gitu kan. Itu nggak sama waktunya, cuman waktu itu saya fokus ke arah usaha gitu kan. Nah sampai di mana semester 1 itu saya berkuliah tetap gitu kan, tetapi
banyak bolosnya, minusnya saya itu. Oh. Banyak bolosnya, tapi saya begitu mengikuti juga perkuliahan di kelas. Kayak misalkan ya sharing sama temen gitu kan, ketika saya nggak masuk coba saya tanya materinya ke temen apa gitu, tadi bahas di kelas gitu kan. Terus misalkan lihat-lihat YouTube, sekarang kan luas ya, media apa ada di mana-mana ya, sekarang mencari media elektronik itu ada di mana-mana ya, informasi gitu kan, bisa dicapai lah. Ya tetap secara otodidak saya mengikuti itu alur apa perkuliahan gitu ya, sesuai dengan MK yang sudah tetapkan gitu oleh dosen. Saya ikuti sampai di mana saya ketika lulus semester 1 sampai dengan semester 2 itu. Nah, itu saya belum begitu mengenal organisasi Himakum apalagi gitu, belum tahu saya gitu kan. Akhirnya saya mendengar lah yang namanya LK1 Himakum katanya. Ini khusus jurusan hukum. Wah, saya awalnya malah ingin masuknya ke ada salah satu organisasi eksternal ya, di Unsera juga, namanya Permahi. Itu waktu itu saya udah sempat mau masuk Permahi, saya nggak dengar yang namanya Himakum itu awalnya, saya nggak dengarnya Permahi, tapi saya nggak tahu bedanya internal atau eksternal gitu kan. Intinya saya sebagai mahasiswa baru, istilah pikiran itu masih kosong lah ya. Jadi ketika ada ajakan dari teman-teman senior gitu kan, kita mungkin langsung tertarik, oh ya udah kita mau masuk gitu. Tapi ketika saya mau masuk Permahi, saya dapat kabar dari teman saya gitu kan, ada siapa lupa saya namanya, bahwasannya kalau Permahi itu organisasi eksternal, kalau Himakum internal gitu. Oh, saya langsung berpikir gitu kan, oh kalau gitu saya ikut internal dulu, ikut eksternal nantilah gitu kan, semester 3 atau kapan gitu. Saya pikirkan lagi, kan saya juga belum coba organisasi internal. Akhirnya saya coba masuk Himakum sama teman-teman saya. Nah, ketika masuk Himakum itu saya benar-benar mendadak juga pada akhirnya gitu kan, karena awalnya ya itu karena diajak gitu kan. Tapi saya sempat berpikir, oh ya udahlah, coba aja dulu gitu kan. Nah, setelah dicoba, akhirnya saya nggak tertarik. Setelah LK itu saya nggak tertarik. Oh iya, nggak tertarik ya? Nggak tertarik ikut kegiatan Himakum itu. Bener-bener nggak tertarik. Karena apa? Karena ketika di LK itu saya benar-benar dikerjain itu sama yang namanya senior itu kan, di push up, di segala macem lah gitu kan ya. Namanya LK disuruh nyebur ke sawah tuh. Cuman kalau di zaman saya nggak ada tuh yang nyebur ke sawah dan push up yang berlebihan gitu. Paling kita lebih ke ini aja sih, hukuman yang edukasi aja, kayak suruh hafalin undang-undang dan lain sebagainya. Tapi saya sempat kena push up juga, karena saya pas LK nggak bawa name tag, gak bawa makanan, gak bawa apa-apa, cuman bawa tas kecil, ada isi sikat gigi sama buku, udah itu aja. Baju pun saya nggak bawa salin gitu kan. Oh iya. Itu saya nginep 2 hari 1 malam itu di situ. Jadi mungkin itu awal saya masuk Himakum, awalnya nggak tertarik. Jadi gitu. Kan awal nggak tertarik ya masuk ke organisasi. Tapi kok bisa jadi pimpinan di Himakum itu sendiri? Ini yang perlu kalian tahu. Apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran kan? Ya. Jadi ketertarikan itu muncul karena memang ada satu keresahan lah yang saya rasakan gitu kan. Karena pada saat itu semester 2 tepatnya, awal semester 2 banget tuh, usaha saya bangkrut. Oh. Usaha saya bangkrut. Iya. Usaha saya bangkrut gitu ya. Maksudnya bangkrut dalam artian bukan karena memang saya nggak bisa mengelola, tapi karena pada saat itu ada pertama kalinya ditemukan kasus pandemi COVID-19. Oh, iya. Nah, pandemi Itu awal-awal ya. Usaha-usaha juga pada turun Ya, gitu ya. jangankan yang kecil seperti saya gitu ya, UMKM gitu kan. Yang besar aja banyak yang terpengaruh, bahkan negara sekalipun terpengaruh gitu oleh pandemi gitu kan ya. Mungkin Bang Indra juga merasakan lah gitu. Iya betul. Kan? Keuangan juga sulit. Ya itu. Saya itu tipikal orang yang sudah tidak minta minta jajan atau minta uang ke orang tua ketika sudah lulus SMA gitu kan. Karena saya sudah dibiasakan oleh almarhum mama saya itu untuk mandiri, untuk nyari jajan sebagai seorang laki-laki mah bisa sendirilah gitu kan. Iya. Ya akhirnya setelah usaha saya bangkrut, saya coba cari kesibukan di kampus. Jadi mungkin itu kebangkrutan usaha saya itu menjadi awal kebangkitan saya lagi gitu pada akhirnya gitu. Jadi
apa ya, kayak blek gitu. Iya. Taunya ada yang lain. Ya itu kan. Jadi ketika kita jatuh jangan langsung menyerah gitu. Iya. Pasti ada Jatuh, jalan bangun lain lagi. gitu. Ya jatuh bangun lagi gitu kan, prinsip orang Jawa. Ya. Jadi ketika usaha saya bangkrut, akhirnya saya mencari kesibukan lain. Dengan apa? Dengan mencoba aktif di kampus. Saya coba aktif di akademik, cara di kelas segala macam gitu. Ternyata ini masih kurang gitu, ketika saya mencoba aktif di kelas. Ternyata saya mencoba untuk kembali ke organisasi gitu. Yang awalnya saya tidak aktif selama 1 semester itu, saya mencoba aktif kembali ke organisasi gitu. Coba saya menambah inilah gitu kan, wawasan di organisasi kan. Ketika saya punya niat seperti itu, malah organisasinya yang tidak aktif. Karena pada saat itu mungkin banyak juga organisasi yang terdampak karena pandemi. Iya, Jadi, vakum ya entah vakum, entah tidak aktif, atau bahkan dibubarkan atau dan lain hal ya. Karena memang anggaran kampus juga minim pada saat pandemi itu kan. Kampus pun terdampak. Akhirnya saya mencoba inilah mencoba mengaktifkan kembali organisasi yang hampir mati itu, bisa dibilang gitu kan. Menghidupkan kembali. Ya, coba menghidupkan kembali. Karena pada saat itu memang kondisinya Himakum itu, satu, pengurusnya tidak aktif, kedua anggotanya apalagi gitu kan. Anggotanya saya ini gitu kan. Pada saat itu kita cuma ada 2 angkatan. Memang ada 3 angkatan, cuman yang 1 angkatan ini bisa dibilang ya sisa sedikit, dan memang secara keorganisasiannya bisa dibilang sudah berakhir gitu kan. Dan digantikan oleh KHIM baru gitu. Pada saat itu KHIM-nya memang sementara, cuman secara resmi di internal kita menganggap dia adalah KHIM. Ya. Akhirnya coba saya bangkitkan kembali gairah organisasi di Himakum ini. Walaupun saya pada saat itu secara basic komunikasi, secara basic organisasi, secara kemampuan diri gitu, mungkin tidak begitu baik gitu. Karena apa? Karena saya yang tadi dibilang gitu, historisnya saya orang teknis gitu, orang TKJ gitu ya. Jadi ya udah saya sebisa mungkin gitu ya. Dengan apa? Dengan melalui pendekatan emosional. Kayak coba nih saya ajak nih sesama angkatan saya gitu kan, yang sepantaran sama saya, coba saya ajak ngopi 1 orang gitu kan, ajak diskusi 1 orang. Pada saat itu saya istilahnya nyamperin beliau gitu ke Pandeglang dari Serang gitu kan. Coba saya mau tanya gitu, kenapa ini organisasi nggak aktif, dan kenapa lu juga nggak istilahnya datang ke organisasi lagi gitu kan, ada masalah apa gitu kan. Akhirnya kita curhat berdua, gitu kan, kita saling mendiskusikan gitu, keresahan gitu kan, sebagai anak organisasi gitu kan, sebagai mahasiswa ataupun sebagai ya, anggota Himakum sendiri gitu kan. Kita curhat keresahan. Setelah kita curhat duaan, coba kita rundingin lagi nih. Akhirnya kita geser ke yang lain. Jadi 3 orang, jadi 4 orang gitu kan. Walaupun itu prosesnya lama. Iya, pasti lama. Prosesnya lama, nggak mudah gitu loh untuk mengaktifkan kembali organisasi itu. Dimulai dari 1 orang gitu. Harus ada yang siap untuk menjadi pengorban lah, ngorbanin waktu gitu ya, ngorbanin material gitu kan ya. Akhirnya ya udah saya coba main Pandeglang. Setelah Pandeglang kita main ke Cilegon, ke teman yang satunya lagi. Nah saya ini dalam apa ya, dalam saya silaturahmi ini, coba saya istilahnya ajak orang-orang yang sekiranya bisa diikutin juga orang lainnya gitu. Ya dari circle ke circle ya. Misalkan pentolannya. Ya pentolannya. Misalkan circle A siapa pentolannya gitu. Misalkan ya saya ambil, nanti pasti yang lainnya ikut. Misalkan circle B siapa gitu kan, saya ambil, yang lain ikut. Akhirnya setelah saya silaturahmi lama berjalan waktu, kumpullah kita 1 angkatan. Membicarakan pada saat itu kan karena memang masih pandemi, jadi kita selalu bicaranya itu kalau misalkan forum itu selalu melalui Google Meet online. Ya melalui online gitu kan. Kita nggak berani untuk diskusi secara langsung dengan banyak orang gitu. Karena saya pribadi pun waktu itu takut lah gitu kan sama pandemi. Akhirnya kita rapat buat Google Meet yang awalnya cuman mungkin 4 orang gitu kan,
Jadi mungkin nambah lagi circle sampai 28 orang waktu itu. Dan akhirnya saya merasa bahagia banget gitu kan. Padahal organisasi saya belum aktif nih, baru angkatan saya aja yang aktif gitu. Tapi saya udah bahagia gitu. Gimana kalau kita berkembang lagi gitu. Coba kita bareng-bareng sebagai angkatan 19 mengaktifkan kembali satu organisasi ini yang namanya Himakum Unsera gitu kan. Di era pandemi. Dengan apa? Dengan coba kita adakan satu evaluasi bersama gitu kan dengan pengurus. Kita inisiatif sebagai anggota untuk mengadakan evaluasi bersama pengurus. Nah, di rapat kita sebelum evaluasi, kita merapatkan barisan untuk coba teman-teman semua keluh kesah pribadi, keluh kesah sebagai anak organisasi ataupun keluh kesah sebagai mahasiswa kepada kita bareng-bareng, curhat barengan lah gitu kan lewat Google Meet. Akhirnya kita catat poin-poin apa saja gitu kan yang menjadi evaluasi buat nanti dibawa ke pengurus organisasi. Akhirnya kita adakan evaluasi. Nah, di salah satu poin evaluasi itu terdapat satu poin yang paling utama. Apa tuh? Ya, di satu poin itu adalah kita mencoba merebut kepengurusan daripada angkatan di atas kita. Nah, itu. Saya ingat itu ya. Ya, rame kan? Akhirnya kan rame kan? Ya, coba kita sedikit memantik gitu kan daripada pengurus ini supaya coba kita berikan saja kepada kita kalau memang kalian tidak siap untuk mengelola organisasi. Akhirnya coba kita diskusikan, akhirnya mereka menerima pada saat itu dengan segala macam argumentasi, walaupun teman saya waktu di forum evaluasi itu sampai banting-banting korek gitu kan. Begitu panasnya forum. Karena apa? Karena mungkin angkatan di atas kita pun, pengurus kita pun ya punya gengsi ya, punya malu gitu ya, punya marwah juga yang harus dijaga gitu kan. Tapi ya dengan segala kesolidan kita dan argumentasi yang dibangun atas dasar keresahan dan landasan yang jelas di dalam aturan, akhirnya kita menang pada saat forum itu. Dan kita sepakat di forum itu nanti hasil daripada diskusi kita di internal ini kita akan bawa suarakan di fakultas. Ya, pada saat itu Mas Indra juga ada kan ya? Ada, masih anggota saya. Ya, saya juga masih anggota waktu itu di forum silaturahmi KBM Visipkum 2020. Iya 20 ya. 2020. Iya. Ini saya boleh minum nggak? Boleh. Seret soalnya. Iya. Lagi buka bersama itu ya? Puasa nggak sih? Saya lupa sih. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya itu malam-malam. Oh iya. Malam-malam. Waktu itu ada gubernurnya itu masih zamannya Gubernur Ari. Ya. Ari. DPM-nya Teh Anjani Pratiwi. Ya. Itu kan luar biasa, forum panas banget. Iya, yang sampai keluar ya. Iya. Waduh. Kita walk out waktu itu di forum. Kita keluar dari forum. Dan yang lucunya lagi ketika kita walk out, itu yang menyatakan kita walk out itu bukan dari ketua kita, ketua Himakum gitu. Tapi dari saya sebagai anggota yang menyatakan walk out itu di forum. Ya kita menyatakan walk out dari forum karena kita sudah selesai di internal gitu kan. Kita serahkan keputusan kepada Gubernur Visipkum pada saat itu kan. Ya udah kita walk out dari situ. Nah, sebelum ada forum silaturahmi KBM fakultas atau KBM Visipkum pada saat itu, kita juga mungkin memantik ya daripada angkatan 19 di Himanura di jurusan ADM, Administrasi Negara, dan Himakom, angkatan 19 Himakom atau jurusan komunikasi, untuk mencoba gabung bersama kita di satu koridor. Supaya apa? Supaya kita di fakultas ini menjadi kepengurusan nih di angkatan 19 untuk di himpunannya ya. Coba kita memantik itu melalui apa? Melalui forum online itu, Google Meet dan lain sebagainya. Ya sama, mereka suruh kita instruksikan atau kita suruh untuk bergerak juga gitu. Sama seperti hal kita juga nggak langsung kompak seperti jadi gitu kan, nggak kayak gitu. Akhirnya kita coba sharing sama mereka, coba kalian diskusikan dulu bersama angkatan 19 atau person to person, akhirnya person to semuanya gitu ya, coba diskusikan. Nah, mereka akhirnya sepakat karena mereka juga ternyata resah juga. Angkatan 19 ternyata resah juga. Akhirnya mereka juga sepakat sama kami gitu kan, sama kita.
itu banyak melalui banyak forum juga. Ada forum langsungnya kita ketemu langsung gitu, cuman hanya beberapa aja perwakilan aja gitu yang bertemu langsung. Dan ada forum keseluruhan melalui Google Meet, itu ramai banget waktu itu kan. Dan kita juga nggak segampang itu kok kita ngajak Himanura atau Himakom gitu ya. Kita nggak segampang itu, kita juga perlu pendekatan emosional yang istilahnya nama secara baik lah gitu kan. Di daerah kita sepakat tuh angkatan 91 Visipkum ya. Coba kita ini rampungkan gitu. Nah pas hari H itu kita ya namanya kita anggota ya ngelawan senior yang mungkin udah berpengalamannya luas gitu kan. Akhirnya kita sedikit terkecoh di forum gitu kan. Ya Himakom dengan perdebatan yang panas dengan angkatan di atasnya gitu kan, siapa yang harus jadi pengurus gitu kan. Tapi mereka akhirnya di mix dalam satu pengurusan kalau di Himakom kondisinya. Kalau di Himanura mungkin angkatan 19-nya ada yang berdebat juga sesama angkatan 19 di forum itu. Ya pada saat itu saya juga tahu itu, saya hadir. Dan akhirnya di mix juga gitu kan secara pengurusannya, ngambil jalan tengah. Tetapi di Himakom ini karena kita walk out duluan dan menyerahkan keputusannya, karena kita sudah menyampaikan keputusannya bahwasanya Himakom kita lah yang menjadi kepengurusan angkatan 19. Dan kita walk out dari forum pada saat itu. Ya udahlah walk out kan. Akhirnya selesai dari forum itu, saya mungkin banyak dapat tekanan ya dari senior fakultas, senior universitas, atau senior himpunan kita sendiri gitu ya. Banyak dapat tekanan ataupun dari kahim-kahim lain gitu. Banyak dapat tekanan untuk kita kembali ke forum tersebut. Ini dengan istilahnya mah, kalau kalian nggak kembali ke forum ini, kita nyatakan kalian nanti berjalan sendiri dan mereka tidak akan membimbing kita dalam kepengurusan gitu kan. Coba saya bikin skema gitu, bikin istilahnya mah tantangan gitu ya, ataupun bantahan lah kalau kata anak hukum gitu ya, supaya teman-teman ini tidak terkecoh mentalnya gitu ya, supaya teman-teman ini tetap teguh dalam pendiriannya, konsisten. Coba saya buat suatu komunikasi ke teman-teman bahwasannya ketika kita kembali kepada forum itu, padahal kita sudah menyatakan walkout, itu artinya kita secara mentalitas tidak siap menjadi kepengurusan. Padahal di awal kita sudah sama sepakat bahwasannya kita siap untuk menjadi kepengurusan. Ini adalah awal pelatihan bagi mental kita. Karena pada saat itu akhirnya teman-teman sedikit ini lagi ter-challenge lagi tuh kan untuk membangun mentalnya kembali gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita nggak balik kembali gitu. Tapi ada tapinya. Pada saat itu ada 3 orang yang balik. Ya ada 1 orang ya istilahnya ada 3 orang termasuk kahimnya pada saat itu. Angkatan 18 kembali ke forum karena dapat tekanan. Artinya kita sempat panas juga sama orang-orang yang kembali gitu kan. Berarti kalian nggak siap jadi pengurus gitu kan. Itu yang kembali itu 1 angkatan 19, 2 angkatan 18 gitu kan. Akhirnya kita berdebat gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita mungkin ini evaluasi ketika nanti ke depan jangan sampai ada lagi hal seperti ini gitu ya. Kita tetap konsisten. Ya udahlah, akhirnya dari selesai dari forum itu sini tahun nih forum 19 Himakom tepatnya gitu ya, menekan saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum. Artinya saya secara usungan ya daripada angkatan 19 sendiri untuk menjadi ketua himpunan. Tapi saya harus mencari wakilnya dengan musyawarah gitu kan. Jangan sampai ketika kita sudah berjuang bersama, ketika pencalonan kahim nanti gitu kan, ketika di musyawarah malah kita ribut, berdebat gitu, malah pecah gitu kan. Artinya kita coba musyawarahkan saja untuk pemilihan para ketua ini. Ya udah, saya mencari wakil ya udah selesai. Itulah akhirnya lah di Muskom saya terpilih menjadi ketua umum. Gitu. Perjalanannya gitu teman-teman. Ya, gitu. Panjang lah. Sebenarnya ada yang lebih panjang lagi, cuman kan ya gitu lah. Nanti ceritanya langsung aja bisa ngobrol di mana gitu ya. Jadi intinya buat kalian semua yang nonton ini, jangan pernah ragu atau takut untuk terus maju berjuang. Ya. Kalau udah jatuh,
harus bangun lagi. Harus bangun lagi. Walaupun pas bangun itu beda jalan, terus aja maju. Ya. Kayak tadi kan aslinya di teknisi gitu kan, Yeah. terus jatuh ke usaha, jatuh Jatuh lagi. lagi. Sekarang jadi dihukum gitu Yeah. kan. Iya kayak gitu. Ya. Ya mungkin itu aja kali ya. Ya, siap. Jangan lupa saksikan terus karena episode selanjutnya pasti bakal lebih seru. Siap. Sekian dari obrolan singkat Indra Ucil. Thank you. Bye bye. Bye bye.